Jadi 6 saksi ini, 2 lihat di CCTV, yang 4 di luar TKP, yang katanya cuma lewat-lewat aja, berarti mereka tidak menyaksikan pembunuhannya, Bang. Saya yakin sekali ada sebuah rekayasa dan mafia hukum di dalamnya. Saya berani mengatakan ini. Karena justice kolaborator yang disandingkan di tubuh klien Anda, semua keterangannya ada bohong semua. Anda takut ini terbongkar kan? Yakin saya, Anda takut ini semua terbongkar. Kasus Subang itu terjadi tahun 2021, di mana pertama kali diambil oleh Polres Subang. Dari mulai dipanggilnya saksi-saksi, dan kemudian dikumpulkannya barang bukti. Nah, kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Nah, di sini saya melihatnya ada sedikit miss, di mana beberapa saksi yang waktu itu diminta keterangan di Polres Subang itu tertinggal ketika berada di Polda Jabar. Saksi-saksi yang meringankan Pak Yosep hari ini. Oke. Nah, ketika di Pengadilan Negeri Subang itu Pak Yosep kalah. Artinya kalah. Pak Yosep dihukum pidana 20 tahun dengan KUHP pasal 340, pembunuhan berencana, jungto pasal 55 KUHP penyertaan. Yang saya tidak masuk akal adalah dengan bukti yang sangat minim sekali dan nyaris bukannya alat bukti, Pak Yosep ini dipidanakan dengan sangat berat sekali. Dan Pak Yosep pada saat itu hingga hari ini pun mengatakan beliau tidak bersalah. Nah, yang lucunya lagi ketika beliau bilang tidak bersalah, itu semestinya rekonstruksi pun pada saat itu Pak Yosep bisa menolak. Karena sesuai dengan KUHP 66, Pak Yosep sebagai tersangka itu tidak dibebani pembuktian. Ya, jadi rekonstruksi atau pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan tidak wajib untuk menjawab. Dan saya ketemukan ketika saya diminta untuk menjadi pengacara kedua, ya, saya ini pengacara kedua. Pada saat di PN dan PT itu pengacaranya berbeda. Saya diminta untuk memohonkan kasasi. Pada saat saya memohonkan kasasi, saya minta kepada Pengadilan Negeri Subang untuk putusan PN nomor 64 di tahun 2024. Itu halamannya 497 halaman. Dan untuk Pengadilan Tinggi PN halamannya sangat sedikit sekali, sekitar 35 halaman. Dan rujukan saya kasasi itu adalah putusan PN dan PT. Karena tujuan kasasi itu adalah membatalkan putusan PN dan membatalkan putusan PT, sehingga itu menjadi rujukan. Setelah saya mengumpulkan semua barang bukti, itu ada 247 barang bukti. Dan saya mempelajari 12 pernyataan kesaksian dari Muhammad Ramdhanu yang notabene mengajukan diri menjadi justice kolaborator. Dari pernyataan-pernyataan Ramdhanu itulah yang dianggap oleh majelis hakim yang terhormat Pak Yosep ini bersalah. Setelah saya mempelajari itu adanya pertemuan-pertemuan yang katanya dilakukan Ramdhanu dengan Pak Yosep. Yang pertama di depan Shopee, kemudian di warnet, kemudian ada lagi di Pecel Lele. Saya mohon diingatkan kalau saya salah, pertanggal 10 Agustus 2021 itu Bupati dari Subang mengumumkan PPKM ketat karena banyaknya korban, sehingga semua restoran, rumah makan itu harus tutup wajib jam 8 teng. Mengingat bahwa pernyataan Ramdhanu bertemu di Pecel Lele dan makan di sana, itu sungguh sangat tidak masuk akal. Kita semua mengalami yang namanya PPKM. Pasti kita hanya bisa beli di tempat dan dibawa pulang atau pesan secara online. Bangku-bangku pasti ditebalikin, itu yang kita tahu. Tapi dari cerita Ramdhanu tidak demikian gitu. Dan bahkan tukang pecel lele juga sudah menjadi saksi mengatakan saat itu ramai sekali, tidak ingat adanya Ramdhanu dan Pak Yosep.
Itu hanya pernyataan dari kesaksian Danu yang notabene secara perundang-undangan pasal 185 ayat 2, satu saksi bukanlah saksi atau unus testis nullus testis. Dan ketika saya merambah kepada pernyataan berikutnya di mana terjadinya di TKP di dalam rumah di Ciseti, itu saya menilainya sangat janggal sekali, di mana katanya Ramdhanu diminta untuk mencari golok. Dan golok itu ketika mau diserahkan tiba-tiba datangnya Arigi, klien saya juga. Dan sama Arigi diumpetin di belakang punggungnya seperti ini ya, di belakang punggungnya. Dan Pak Yosep minta, "Gi, mana goloknya?" Katanya bacokkan ke kepala Bu Tuti di ruang tengah. Nah, bisa kita bayangkan ketika seseorang dibacok oleh golok, itu pasti sedikit terbelah kepalanya. Dibacok sekuat tenaga oleh Pak Yosep yang notabene adalah pemain golf profesional, karena beliau adalah atlet golf di Subang, ya. Dan setelah dibacok ke kepala Bu Tuti, itu lantas katanya ini menurut Ramdhanu ya, tidak ada orang yang bisa bersaksi bahwa Ramdhanu itu ada di situ juga, dan bahwa Pak Yosep melakukan itu kecuali cerita Ramdhanu. Katanya Pak Yosep mengambil tongkat golf, kemudian dipukulkan lagi ke kepala dan muka ke Ibu Tuti almarhum. Nah, sehingga dari cerita demikian bahwasannya apabila pukulan golf itu dilakukan oleh seorang atlet golf nasional ya yang mengharumkan nama Subang, kemudian kalau sudah pernah melihat fotonya, itu sangat tidak masuk akal, karena otomatis itu pasti hancur mukanya dan kepalanya mungkin terbelah. Tapi saya saksikan di dalam foto itu hanya ada luka garis-garis di kening, hidung sedikit terluka, ya, mulut juga sedikit terluka. Nah, kita kembali dari pernyataan Ramdhanu ini ke ahli forensik. Ahli forensik menyatakan bahwa luka-luka daripada korban ini berdasarkan benda tumpul. Kalau bicara benda tumpul berarti golok nggak masuk. Kan begitu, golok termasuk benda tajam gitu. Nah, kembali lagi kepada pernyataan Ramdhanu, di mana klien saya yang 3 yaitu Mimin, Abi, dan Arigi tiba-tiba datang. Arigi tiba-tiba datang diikuti oleh adiknya Abi, kemudian tanpa berkata apa-apa ikut menggotong Ibu Tuti ke depan kamar mandi. Jadi yang menggotong itu, ini menurut cerita Ramdhanu lagi ya, yang menggotong Pak Yosep, Ramdhanu, Abi, dan Arigi ke depan kamar mandi. Lantas setelah menggotong, masuklah ke kamar Neng Amel. Yang masuk pertama kali adalah Muhammad Ramdhanu. Muhammad Ramdhanu katanya memegangi Amel, kemudian dipukul lagi. Nah, sama kejadian dengan Ibu Tuti, dengan golok, dengan stick golf, dan bahkan katanya ada dijelutin ya ke tembok oleh Abi katanya. Amel itu kan keterangannya Ramdhanu semuanya. Tidak ada yang menyatakan bahwa melihat Ramdhanu ada di situ. Dan kemudian menggotong lagi dalam keadaan berdarah-darah. Ramdhanu, Pak Yosep, Abi, dan Argi menggotong Neng Amel ke depan kamar mandi. Jadi kita gambarkan begini, 4 orang ini menggotong 2 orang yang berdarah 2 kali berarti depan kamar mandi, oke? Tiba-tiba katanya, ini menurut ceritanya Ramdhanu lagi kembali 12 pernyataan itu, Ibu Mimin jam 12 malam datang. Ini Ibu Mimin atau kuntilanak saya nggak tahu, jam 12 malam gitu. Datang, dialah katanya yang membuka baju Bu Tuti, kemudian menyiramkan air dari ember berwarna biru. Katanya, udah, berarti kan sudah berdarah-darah, kemudian juga basah. Nah, dari situ jam 4.30 mereka mulai menggotong mayat. Dimulai dari mayatnya Bu Tuti, digotong melalui pintu belakang oleh kembali lagi ke 4 orang ini. Tapi karena sulit katanya kepalanya di switch. Ini ceritanya Ramdhanu ya, bukan cerita sinetron, tapi cerita Ramdhanu, kepala di switch. Akhirnya Pak Yosep katanya mengambil kunci Alphard dari dalam kamarnya, membuka pintu Alphard dan menyalakan. Mengingat Pak Yosep ini tidak pernah belajar mobil dan tidak pernah pegang mobil. Pak Yosep tidak bisa menyetir mobil, apalagi menyalakan mobil. Tapi cerita Ramdhanu seperti itu, hingga dibukanya katanya bagasi mobil. Dimasukkanlah pertama kali Ibu Tuti di sana.
Nah kemudian cerita berikutnya bahwa Pak Yosep mengangkat Neng Amel, anak kandungnya sendiri, dalam keadaan berdarah-darah dan tanpa busana, sendirian dari depan pintu kamar mandi menuju pintu depan dan ke garasi. Saya pernah ke TKP ya, itu kalau dari pintu belakang ke depan itu sekitar 20 meter. Itu belakang ke depan, kemudian berbelok ke garasi setengahnya, berarti sekitar 30 meter. Menggotong. Pak Yosep usianya hari ini 57 tahun. Waktu kejadian berarti sekitar 55 atau 54 tahun. Orangnya kecil, ya orangnya kecil, mungil gitu, menggotong seorang gadis yang usia 23 tahun dalam keadaan meninggal. Sebagaimana kita ketahui, orang yang meninggal dunia itu lebih berat daripada orang hidup. Dan itu sungguh tidak masuk akal. Makanya ketika rekonstruksi, Pak Yosep bengong-bengong, harus ngapain orang saya nggak gotong gitu. Dan saya punya videonya juga, saya sampai sedih dan menangis gitu. Kenapa pengacaranya membiarkan adanya rekonstruksi ini? Padahal bisa untuk menolak. Dasar hukumnya KUHP pasal 66. Tidak boleh memaksakan. Apalagi ketika Pak Yosep menyatakan, bukan saya pelakunya, saya tidak bersalah. Oh itu harus ditolak segera itu, bisa. Tapi ini sudah terjadi. Nah, Pak Yosep menggotong Amel kepalanya di sini. Nah, tapi kalau saya melihat posisi korban melalui foto yang diambil oleh pihak kepolisian, bagaimana bisa Pak Yosep kepalanya di sini menghadap ke garasi, tapi kepalanya Amel sebelah sana, muternya gimana bang? Bisa nggak dipikirin? Itu satu kejanggalan yang terjadi. 4.30 menurut cerita Ramdhanu dimulainya eksekusi penggotongan mayat. Tapi dari keterangan Ramdhanu ini ada 6 keterangan dari 6 saksi lainnya yang dijadikan pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri. Jadi kalau kasasi ini kami mengambilnya dari pertimbangan hukum hakim aja, tidak secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan berarti di pengadilan tinggi. Itu memori banding namanya. Tapi kalau di memori kasasi kita pertimbangan hukum hakim. Nah ini keterangan Ramdhanu selesai sampai di situ, sampai dia bilang pulang. Ada 6 saksi lain yang dijadikan pertimbangan hukum hakim. Yang 2 ini katanya melihat sosok seperti Pak Yosep dari CCTV. CCTV tokonya mereka, toko kelontong lah sama fotokopi gitu. Melihat dari kejauhan, saya pernah ke TKP kembali lagi, melihat dari kejauhan yang jaraknya itu hampir 100 meter dan dihalangi dengan box neon bertuliskan Canon. Itu kalau saya lihat dari CCTV pasti kalingan, karena jarak SMA 1 yang berada di depan rumah TKP itu sangat jauh gitu. Jadi sangat tidak masuk akal. Yang saya tidak masuk akal lagi, keterangan ibu dan anak ini yaitu Anggir dan ibu Cici Mintarsih menyatakan melihat sosok seperti Pak Yosep memakai baju putih, topi putih, celana gelap. Dan di sampingnya memakai jaket kulit. Nah bayangkan jarak jauh ya. Terus kalau ibunya bilang bahwa CCTV itu hitam dan putih. Abang bisa bayangkan dong, kalau warnanya di luar putih pasti jadi hitam. Kalau warna putih tetap putih. Mereka cuma bisa bilang gitu. Bagaimana bisa melihat jaket warna kulit bang? Itu sangat tidak masuk akal. Pada saat di surat dakwaan, berarti ini adalah BAP dari kepolisian ya, surat dakwaan ini. Mereka menyatakan ada motor melintas dengan nomor polisinya. Motornya Yosep melintas di tokonya mereka dengan nomor polisi. Saya nggak bisa bayangkan motor lagi jalan, nopolnya tahu dari CCTV. Kayak orang sengaja ngeliat nopol gitu. Iya, makanya ini lagi kisah-kisah Doraemon kayaknya ini kan. Melihat, melintas, nomor polisi yang dijelaskan. Itu kejadiannya tanggal 28 dini hari kan. Mereka melihat CCTV-nya di tanggal 19 katanya. Dan melihat CCTV di jam 5.30 pagi. Oke. Nah sementara kejadian pengangkutan 4.30. Oke, kita abaikan dulu yang Danu. Katanya melihat motor melintas, tapi di saat bersamaan ada Pak Yosep dan satu orang lainnya lagi yang katanya mirip Abi menyeberang dari SMA 1. Menurut saya, kacamata hukum saya ya,
bagaimana bisa keterangan pemilik CCTV bisa dijadikan pertimbangan hukum hakim yang memberatkan Yosep? Karena CCTV-nya tidak dihadirkan, Bang. Tidak dihadirkan. Dan keterangan mereka tidak didampingi, tidak dibuktikan dengan adanya CCTV. Bahkan pun andaikan ada CCTV-nya, itu kan harus dicari kemiripannya berapa persen dong. Terus resolusinya benar nggak itu CCTV yang itu. Dan harus ada CCTV pembanding dengan merek yang sama, tahun pembuatan yang sama. Dan gambarnya seperti apa. Itu dua saksi yang katanya melihat dari CCTV tapi CCTV-nya tidak ada. Itu kejanggalannya, Bang. Kejanggalan yang kedua itu adalah seorang tukang ojek bernama Pak Deden. Pak Deden pada saat di surat dakwaan mengatakan melintas Ciseti bertemu dengan Neng Amel dan Bu Tuti salaman. Sampai sempat masuk rumah bicara dengan Pak Yosep 20 sampai 20.30. Oke, itu di dakwaan. Tapi pada saat keterangan kesaksian dia bilang jam 19.30 bertemu Bu Tuti, bertemu Neng Amel salaman. Kalau orang bohong kan pasti salah-salah terus nih, Bang. Kan begitu. Ya, 9.30 sampai 19.40 katanya bertemu Yosep. Akhirnya keterangan si Deden tukang ojek ini dijadikan pertimbangan hukum hakim bahwa Pak Yosep sudah ada di situ sejak 19.30, Bang. Itu puncaknya di situ tuh. Oke. Nah, itu 3 saksi di luar daripada justice kolaborator. Nah, saksi yang ketiga ini lebih aneh lagi. Ada seorang perempuan, saksi bernama Novianti. Katanya melihat bapak-bapak duduk jongkong dah sama bapaknya katanya, tapi bapaknya nggak jadi saksi nih kan, ini nulis tesisnya begini. Kemudian ambil nomor antrian, balik lagi dia melihat bapak-bapak lagi. Kemudian dia sama bapaknya balik lagi ke puskesmas katanya untuk divaksin, tapi menurut Syanti dia lupa bahwa yang tadi diambil nomor antrian. Dia balik lagi sendirian. Masih melihat bapak-bapak yang katanya sosoknya mirip sama Yosep. Oke, dia balik lagi, baru pulang, katanya udah ramai orang. Terus dia balik lagi tuh, nggak tahu iseng kali kayak setrikaan tuh, Bang. 5 kali tuh perempuan bolak-balik menyatakan ada Pak Yosep. Dan ketika saya teliti, Bang, ini mohon maaf nih, kita kayak detektif kan. Di tanggal tersebut, tanggal 18 Agustus 2021 tidak ada vaksin di puskesmas setempat. Oke, ini juga janggal nih, itu. Oke, itu berarti sudah 4 saksi, tinggal 2 saksi lagi. Yang saksi pertama yang dari 2 ini ya, namanya Ilham. Dia katanya mengantarkan adiknya sekolah. Lewat ada bapak-bapak tidak pakai masker katanya. Terus antar pulang adiknya, dia lewat ada bapak-bapak pakai masker warna biru dongker, topi warna merah. Kan tadi tidak berkesesuaian dengan apa yang dikatakan Ramdhanu yang katanya putih. Oke, sampai situ. Kemudian ada saksi lagi yang bernama Wegis. Nah, ini lebih kocak lagi nih si Wegis ini. Dia bersama ibunya mengantarkan nasi kotak lewat di TKP 545. Ingat ya, saya ingat sekali 545 lewat di TKP. Katanya moncong mobilnya Alphard masih ke dalam garasi. Oke. Nah, kemudian dia lewat lagi jam 6.40-an lah itu, katanya mobil moncong sudah menghadap ke jalan dan mobil sedikit miring. Mengingat keterangan Ramdhanu bahwa mayat sudah diangkut ke dalam mobil jam 4.30 dan keterangannya si Wegis 5.45 dia lewat mobil moncongnya masih dalam, berkesesuaian nggak, Bang? Ya, jadi 6 saksi ini, 2 lihat di CCTV, yang 4 di luar TKP, yang katanya cuma lewat-lewat aja, berarti mereka tidak menyaksikan pembunuhannya, Bang. Sama sekali tidak menyaksikan pembunuhan, tapi menduga dan mengira itu Yosep, kan begitu. Sementara keterangan Ramdhanu yang menyatakan sudah membawa mayatnya dari 4.30, keterangan Wegis yang menyatakan 5.45 katanya lewat moncong masih ke dalam, kemudian lewat jam 6 lewat moncong mobil sudah di luar, itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Artinya antara saksi yang satu ini, yang 12 pernyataan dengan 6 orang saksi berarti 6 pernyataan, itu saling tidak berkesesuaian. Artinya itu unus
testis nulus testis, pasal 185 ayat 2 KUHP, satu saksi bukanlah saksi. Mereka ketika berdiri sendiri nggak bisa nih Bang. Tidak ada yang saling support. Tapi itulah yang dijadikan salah satu alat bukti oleh Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Negeri. Yang kedua yang kita ketemukan janggal itu adalah ketika si justice kolaborator mengatakan alat bunuhnya itu golok dan stick golf. Oke, terngianglah di telinga saya, di hati saya mencari di halaman dari 497 halaman, saya lihat kagak ada golok. 247 barang bukti tidak ada yang namanya GOLOK, golok, tidak ada. Kita singkirkan dulu berarti itu. Nah, kemudian dari situ saya pisahkan mana yang DNA, mana ada sidik jari, saya pisahkan. Saya belah dua, saya ketemukan ada 17 stick golf. Oke. Tapi satu pun stick golf ini tidak ada kena percikan darah atau DNA atau sidik jari. Berarti hajar muka ya? Iya. Pasti berdarah Bang, pasti itu nyampe ke pori-porinya itu, ya kan? Pori-porinya stick golf, mau dibersihin kayak apa pasti ada lah dapat. Entah itu bentuknya DNA tapi udah rusak, kayak degradasi atau apapun, ini tidak ada. Jadi 17 stick golf itu aman. Dan bahkan rincian dari justice kolaborator ini mengatakan stick golf pendek. Ini stick golf buat orang KT atau orang buat anak kecil, semua stick golf sama ya panjang. Cuma yang membedakan nomornya. Kecepatan, beratnya buat besar pukulannya kan pasti nomor 5 dong. Nah, minta sama caddy kan gitu. Ini aman Bang. Jadi alat bunuh dinyatakan oleh justice kolaborator tidak bisa dihadirkan oleh JPU di persidangan Bang. Artinya tidak ada alat bunuh. Oke, sampai situ. Artinya alat bukti satu lagi apa nih? Nah, muncullah ini dugaan saya. Dugaan saya adanya rekayasa dengan menampilkan bajunya Pak Yosep yang dia biasa main golf, atasnya putih, bawahnya merah. Ditaruhlah itu Bang, tau gak Bang? Sapu lidi dipotek, dicocolin darah, ting 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 5 Bang. Bicara tentang pernyataan Ramdhanu, ini katanya menggotong 2 kali dong, berempat. Terus sekali lagi Pak Yosep menggotong anaknya sendiri. Bang, bisa bayangkan berhubungan darahnya Bang? Kepala habis dibacok, habis dipukul golf. Nggak mungkin 5 titik. Nggak mungkin Bang. Pasti itu seluruh badannya, mungkin pakaian dalamnya juga Bang. Kulitnya juga, rambutnya pasti kena. Sepatunya atau sandalnya pasti kena. Ini 5 titik Bang. Dan itulah yang dijadikan salah satu alat bukti lainnya Bang. Apakah selembar kaos ini bisa membunuh Bang? Sementara alat bunuh diucap oleh Ramdhanu sebagai justice kolaborator adalah golok dan stick golf. Ada apa dengan golok ini? Ada apa dengan stick golf? Karena mungkin Pak Yosep pemain golf, jadi dijadikan alasan. Itulah yang saya bilang, Pak Yosep menjadi terpidana itu tidak layak Bang. Menjadi tersangka saja belum layak, apalagi menjadi terpidana Bang. Nggak masuk akal, kita ini sekolah mahal-mahal Bang. Cuma menghadapin kayak gini kan, malu-maluin sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Pengadilan Negeri Subang? Saya melihat bahwa kondisi jaksa ini hanya ingin melengkapi formalitas kinerja karena dia PNS. Yang penting ini selesai perkaranya. Yang penting ada yang dijadikan terdakwa. Kemudian bisa dituntut, bisa dipidana. Kemanusiaannya di mana, Bos? Anda menjadi jaksa, seharusnya jadi jaksa merah putih dong. Jadi jaksa yang beragama dong. Jangan kamu memasukkan orang yang tidak bersalah. Ini yang terjadi, memasukkan orang yang bersalah. Kenapa saya ngotot bela Pak Yosep? Karena selain daripada alhamdulillah ya Bang, beliau selalu bilang saya tidak bersalah, saya tidak akan mengakui bersalah. Hingga hari ini Bang, tadinya saya cuma 1000% percaya ketika ketemu di lapas. Hari ini saya menyatakan 1.000.000.000% saya percaya sama Pak Yosep. Abang bisa bayangkan, satu saksi yang mengaku pelaku menjadi justice kolaborator, itu pernyataannya tidak didukung oleh alat bukti lainnya dan bahkan oleh saksi lainnya. Walaupun sama hakim dibilang 6 orang lainnya itu saling mendukung. Mendukung di mananya Bang? Yang 6 ini 2 lewat CCTV yang tidak pernah dihadirkan CCTV-nya. Yang 4 cuma mondar-mandir di depan rumah, tidak menyaksikan pembunuhannya. Pembunuhan yang dilakukan oleh Muhammad Ramdhanu.
Pembunuhan yang katanya dilakukan berempat. Tidak ada pendukungnya. Kalau dibilang Mimin, Abi, Arigi, Yosef, mereka semua dijadikan tersangka. Tidak bisa saling menguatkan, misalnya antara Mimin sama Arigi, Abi, nggak bisa. Ini pinternya, ini mafia hukumnya pinter nih, yang mengajukan Danu sebagai justice kolaborator. Dan saya juga mempertanyakan kinerja LPSK nih. Bagaimana bisa meloloskan kewenangannya LPSK? Meloloskan seorang Danu yang mengaku jadi pelaku tanpa diselidiki terlebih dahulu apakah pernyataan itu benar atau tidak benar. Dan yang memberikan kewenangan LPSK yang memohonkan mereka kepada majelis hakim, dan majelis hakim yang mengiyakan untuk dia dijadikan justice kolaborator. Dan ini saya yakin sekali ada sebuah rekayasa dan mafia hukum di dalamnya. Saya berani mengatakan ini. Kalau saya begini, saya melihat penetapan tersangka Ibu Mimin dan kedua anaknya itu kan minim alat bukti ya. Ada asas in criminalibus probationis beden esse luce clariores. Artinya bahwa bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Saya melihat di sini penetapan tersangka ini kurangnya alat bukti, nullus testis itu tadi. Satu saksi bukan saksi. Jadi di sini memang kami mendorong agar supaya statusnya jelas di SP3-kan penetapan tersangka Bu Mimin dan kedua anaknya itu sih. Insya Allah minggu depan saya bersurat kepada Komisi 3 untuk meminta audiensi, itu pasti. Komisi 3 dan juga ke Kemenkumham. Kebetulan polisi hari ini tidak lagi dibawahi langsung oleh Presiden, tapi oleh Kementerian Hukum. Nah, jadi saya akan bersurat ke sana meminta kepastian hukum untuk MAA. Dan untuk Pak Yosef kami tetap ikut alur, yaitu menunggu putusan kasasi yang notabene menunggu 240 hari atau 8 bulan minimal 3 bulan. Tapi untuk MAA nanti dengan tidak ditersangkakannya lagi MAA, otomatis Yosef juga tidak bersalah. Ada satu yang mau saya katakan nih kepada pengacaranya Ramdhanu yang bernama ATS Ahmad Taufan, bahwa klien Anda kan sudah dihukum 4 tahun, ya kan? Tidak mau banding, tidak mau kasasi, tidak mau PK, sudah. Terus urusannya apa? Anda mau bersurat kepada Prabowo untuk mengawal memori, mengawal kasasi saya, untuk apa? Karena apa? Karena pelakunya bukan Pak Yosef. Karena justice kolaborator yang disandingkan di tubuh klien Anda, semua keterangannya ada bohong semua. Anda takut ini terbongkar kan? Yakin saya, Anda takut ini semua terbongkar. Jadi dalam hukum pidana itu motif itu nggak perlu sebenarnya, Bang. Motif itu nggak diperlukan. Tapi kita mengacunya kepada mens rea, niat orang itu, kemudian kepada actus rea, perbuatannya. Nah, ketika seseorang mempunyai niat tidak baik, kemudian perbuatannya juga tidak baik, maka hukum pidana itu kan berlaku. Ketika bilang, apakah Pak Yosef ini yang diincar gitu kan? Kita kembali ke motif lagi nih. Pak Yosef punya motif gak? Kagak punya, Bang. Ya, Pak Yosef, Bu Mimin punya motif nggak? Ini menurut saya ya, menurut saya sebagai pengacaranya nggak punya. Arigi, Abi nggak punya juga, gitu. Terus yang punya motif siapa? Ada yang bilang larinya ke yayasan nih, Bang. Pasti Yoris nih, Yoris mau menguasai yayasan keseluruhan karena yayasan menghasilkan uang, kan begitu. Terus kenapa Ibu Tuti dan Neng Amel dibunuh? Nah, Ibu Tuti bendahara yayasan, Amel ini sekretaris yayasan. Kaitannya dengan yayasan berarti Yoris nih, kan begitu nih, Bang. Nah, terus ada lagi yang mengatakan motifnya pelakor. Bu Mimin membunuh karena istri kedua nih. Ada rasa dendam-dendam, benci-benci lah gitu. Nah, yang lucu lagi mengenai uang. Uang katanya uang tanah yang disimpan Bu Tuti diambil katanya. Ada yang begitu, Bang. Terus ada lagi mengenai warisan. Gitu kan. Tapi di balik semua itu yang dikatakan oleh para YouTuber Subang atau citizen Subang, saya kembali melawan arus. Dari keempat yang saya sebutkan itu bukan motifnya. Motifnya adalah tentang harga diri seseorang, kehormatan namanya.
agar tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa dia di masa lalu melakukan kejahatan. Makanya Bu Tuti dihabisi, karena Bu Tuti tahu, karena kalau kita ingin menuduhkan sesuatu kan harus 2 alat bukti yang cukup, Bang. Jangan sampai nulus testis ini, ya kan? Jangan sampai kekurangan alat bukti. Putusan MK sudah memerintahkan 2 alat bukti yang cukup sesuai KUHP 184. Berarti ini bukan pembunuhan biasa? Bukan pembunuhan biasa, ini pembunuhan betul direncanakan. Ada grand design ya? Ada grand design, ada eksekutor, orang yang mencabik mukanya, membantai mukanya Bu Tuti sama Amel. Ya. Ada yang menyuruh mengeksekusi dan ada dalangnya nih, Bang. Ada dalang. Dan tolong kepada Polda Jabar, saya minta sekali kepada Polda Jabar, jangan cuma-cuma teriak dari tahun 2021 ke 2023, DNA asing belum kita temukan deh. Bagaimana bisa diketemukan kalau tidak diminta sampel darah? Minta sampel darah dong, termasuk para anggota polisi yang melakukan OOJ, Obstruction of Justice, sampel darah Pak polisi, saya minta. Sampel darah mereka penting karena mereka melakukan OOJ, ada apa dengan mereka? Yang nomor 1 adalah polisi dari pihak keluarga Pak Yosef, dari adiknya Pak Yosef yang bernama Arif. Saya minta itu DNA-nya. Saya selalu teriak tentang reformasi hukum, Bang. Hukum kita, KUHP, KUHP sudah benar, sudah bagus sekali. Cuma penegak hukumnya ini yang harus diganti, Bang. Penegak hukum yang notabene hanya ingin sebuah jabatan dan formalitas kinerjanya bisa naik, itu nggak usahlah kalian jadi penegak hukum. Karena penegak hukum ini harus punya hati. Ya, jangan memenjarakan orang yang tidak bersalah. Karena hidup kita cuma sekali saja. Kita kalau bisa sebagai penegak hukum agar mencari keadilan, mencari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum untuk umat manusia. Yang saya ingin sampaikan bahwa Pak Yosef tidak bersalah dan saya meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung mungkin menonton hal ini agar bisa melihat dengan jelas dokumen memori kasasi saya, dokumen kontrak memori kasih saya dengan hati. Karena dengan 2 alat bukti yang minim, yang tidak cukup, dengan adanya onus testis, nulus testis, pasal 185 ayat 2 KUHP, dan 1 lembar kaos, dan tidak ada alat bunuh di dalamnya, Pak Yosef dibersalahkan. Saya berharap ada keadilan di negara ini dan kepastian hukum bahwa Pak Yosef tidak bersalah dan bisa kembali kepada keluarganya. Dan 3 tersangka yang dituduhkan oleh Muhammad Ramdhanu agar segera bisa terlepas dari status tersangkanya. Ya, kalau kedepannya kami berharap Mahkamah Agung ini adalah representasi dari penegakan hukum. Sehingga ini kami bawa ke Mahkamah Agung dengan harapan bahwa Mahkamah Agung harus benar-benar melihat ini secara seksama, bahwa benar-benar siapa sih pelaku sebenarnya ya dalam kejadian pembunuhan ibu dan anak ini. Ini kami berharap Mahkamah Agung memberikan keputusan yang benar-benar melihat dari semua aspek, baik pembuktian maupun historis kejadian, kemudian lokus deliktinya, pembuktian dan saksi-saksi yang harus juga ada kesamaan antara satu dengan yang lain. Ini kami berharap sekali sehingga klien kami juga harus mendapatkan sebuah kepastian hukum.